Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Pencuri kabel tower ditangkap warga. Hampir 2 bulan, nelayan di Padang tak bisa melaut. Dana minim, Pekan Olahraga Sumatera Barat terancam batal digelar. Seorang pencuri kabel tower nyaris diamuk warga di Simpang Pagai Bypass, Kecamatan Kota Tangah, pinggiran Kota Padang, pada Sabtu dini hari pekan lalu. Fauzan, yang berusia 31 tahun ini, tak berkutik saat ditangkap warga. Tak lama berselang, polisi dari unit Satreskrim Polresta Padang datang dan langsung membawa pelaku dengan keadaan tangan terikat di belakang. Saat diperiksa polisi, pelaku tak bisa mengelak dan mengakui perbuatannya. Di lokasi, polisi menyita barang bukti berupa kabel tower sepanjang 10 meter yang dicuri dengan cara memotong kabel menggunakan senjata tajam. Pelaku dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Mapolresta Padang guna proses hukum lebih lanjut. Hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan polisi, Fauzan telah 3 kali mencuri kabel tower. Nah, telah amankan 1 orang tersangka yang mana tersangka mencuri kabel di daerah Lubuk Menturun. Kabel tower. Tersangka mengambil kabel dengan cara dipotong dengan pakai parang. Pakai parang berarti kabel dalam tanah ya, Dem? Kabel dalam tanah digalinya. Atas perbuatannya, pelaku berurusan dengan hukum dan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Ratusan nelayan di Pasir Nantigo, Kecamatan Kota Tangah, Padang, hampir 2 bulan ini tidak bisa melaut. Perahu-perahu mereka tersusun rapi di tepi pantai, seolah tak ada aktivitas. Seperti yang terlihat pada Senin pagi. Untuk mengisi waktu luang, saat ini nelayan hanya bisa memperbaiki alat tangkap mereka yang rusak. Harapannya, saat kondisi kembali normal, mereka sudah siap ke laut untuk menangkap ikan. Menurut nelayan, ada persoalan yang membuat mereka tak bisa mencari nafkah secara maksimal. Kabut asap yang masih tebal membuat jarak pandang menjadi terbatas, sehingga nelayan tak berani mencari ikan lebih jauh ke tengah laut. Selain itu, angin kencang dan cuaca yang sering berubah juga membuat nelayan kewalahan. Tak hanya itu, alat tangkap mereka seperti jaring juga sudah banyak yang rusak, sehingga mesti diperbaharui. Kalau cuaca seperti ini, terpaksa kami memperbaiki jaring yang rusak dulu. Otomatis kami nggak bisa usaha, nggak bisa ke laut. Jadi kami memperbaiki sampan yang rusak, jaring yang rusak. Jadi nanti kalau cuacanya udah bagus, kami tinggal berangkat aja lagi, tinggal usaha aja lagi. Kondisi seperti ini udah hampir 2 bulan. Bersyukur adanya dermawan yang membantu pergantian alat tangkap, sehingga bisa meringankan beban yang sedang ditanggung nelayan. Uang yang semula untuk membeli jaring baru, bisa mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Arset Kusnadi melaporkan dari Padang. Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumbar ke-16 belum ada kejelasan hingga saat ini. Naga-naganya, kegiatan rutin untuk menjaring bibit-bibit atlet potensial Sumatera Barat itu batal digelar. Sedianya, Pesta Olahraga Sumatera Barat akan digelar pada bulan November ini. Para atlet dari berbagai cabang olahraga pun sudah rutin latihan, mempersiapkan diri untuk tampil pada Porprov Sumatera Barat. Ketua KONI Sumbar, Roni Pahlawan mengatakan, pihaknya telah menyurati pemerintah Provinsi Sumbar terkait pelaksanaan Porprov. Karena pelaksanaan Porprov bukan wewenang dari KONI, namun wewenang dari pemerintah provinsi.
Ya, keputusan ya, karena itu bukan wewenang KONI. KONI ini kan kemarin hanya dititipkan dana hibah saja. Tapi sebagai pelaksana sampai hari ini KONI belum dapat wewenang itu, dan memang selama ini Porprov itu memang wewenang pemerintah. SK-nya belum dicabut. SK-nya belum dicabut. Ya, SK juga belum dicabut. Jadi tentu pemerintah semua keputusannya. Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyaldi Ansarullah mengatakan, terkait pelaksanaan Porprov, pemerintah provinsi sudah mengalokasikan anggaran. Tinggal pelaksanaan saja oleh KONI Sumbar. Itu alokasi anggaran. Nanti KONI lah yang nanti akan operasi. Tetap dilaksanakan berarti ya? Nah, nanti tergantung KONI. Menunggu karena memang kita anggaran kan sudah kita alokasikan, dan kemudian nanti KONI bisa merapatkan dengan kabupaten kota. Targetnya tahun ini ya? Ya? Target KONI ya, target nantinya. Ya, kalau anggaran kan memang untuk tahun ini. Sementara itu, praktisi olahraga yang juga Ketua Inkado Sumbar meminta pengurus KONI dan Pemprov untuk bisa duduk bersama membahas pelaksanaan Porprov agar atlet tidak dirugikan. Tentu iya, Dispora tentu ada juga kemana dia harus melakukan. Ya, kita mengetahui Dispora itu adalah perpanjangan tangan dari eksekutif, membawa di sana ada KONI. Tapi bagaimanapun Dispora tentu di eksekutif juga ada legislatif. Yang berdua ini saya lihat tidak nyambung, tidak duduk persoalannya. Apakah kedua-duanya bermain atau bertiga bermain, saya nggak tahu juga. Pelaksanaan Porprov Sumbar ke-16 ini sulit untuk diwujudkan karena disebut-sebut anggaran hibah untuk pelaksanaan Porprov tidak mencukupi. Pelaksanaan Porprov setidaknya butuh anggaran 25 miliar rupiah. Sementara anggaran yang tersedia hanya 5 miliar rupiah. Masalah klasik seperti ini selalu saja terulang sejak pelaksanaan kegiatan Pekan Olahraga Provinsi dari tahun ke tahun. Anehnya, pada pelaksanaan yang ke-16 kalinya, pelaksanaan selalu saja mengeluhkan hal yang sama. Kasus ini menjadi pertanda jika pemerintah provinsi tidak serius merencanakan kegiatan Pekan Olahraga Provinsi. Robiham melaporkan dari Padang. Anak abang kancirin yang Reren tuh. Akhirnya Ririn, korban berusia 12 tahun yang tenggelam di Pantai Sikabau, Kecamatan Koto Balingka, Pasaman Barat, ditemukan tim gabungan bersama masyarakat Sabtu malam. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah korban kemudian dibawa ke rumah duka. Korban ditemukan mengambang di Pantai Sikabau dengan radius 1 km ke arah utara dari lokasi diduga korban tenggelam. Saat tim SAR yang memantau kondisi dari pinggir pantai, melihat sesosok tubuh mengambang, langsung mengevakuasi korban untuk dibawa ke darat. Keluarga korban diliputi kesedihan mendapati anak mereka yang masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar ini sudah tidak bernyawa lagi. Namun mereka mengaku ikhlas dengan kondisi itu. Korban atas nama Ririn, umur 12 tahun telah ditemukan oleh tim SAR gabungan. Selanjutnya korban dievakuasi dan dibawa ke rumah duka. Dan unsur yang terlibat untuk pencarian pagi ini adalah BPBD, Basarnas, Polairut, masyarakat, dan pihak nagari. Sebelumnya, Sabtu siang, korban bersama teman-temannya satu sekolah mandi-mandi di Pantai Sikabau. Namun naas, korban diduga terseret ombak dan tenggelam. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.